Hai para pecinta serial Mahabharata. Dalam video kali ini admin akan membahas pertempuran Arjuna dan Sri Krishna di medan tempur, di mana Arjuna berhasil membunuh Sri Krishna. Hal ini jelas membuat semua orang kaget termasuk admin. Kok bisa ini terjadi? Dan saat dicari sumber tulisan ditemukan tidak lengkap. Namun cuplikan video ini benar-benar ada. Oke, admin akan buat video reaksi sesuai pandangan sumber yang ada. Namun sebelum lanjut, mohon dukungan dan sedekahnya untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like video ini agar admin tambah semangat berbagi kisah Mahabharata, terutama yang tak tayang di serial Mahabharata Antv Star Plus. Mari kita lanjutkan. Setelah melihat detail pertempuran, tampak seorang Gandharwa yang ada di belakang kereta Arjuna. Ini berarti sumber masalah ada pada Gandharwa dengan Sri Krishna. Setelah sumber dikumpulkan, admin menyimpulkan kisah lengkapnya adalah sebagai berikut. Kisah peperangan Arjuna melawan Basudewa Krishna. Apakah yang melatar belakangi kejadian ini? Padahal antara Arjuna dan Sri Krishna di perang Bharatayuda di tanah Kurusetra saling mendukung untuk menghancurkan ketidakadilan. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Mari kita simak dengan seksama. Suatu ketika Sri Krishna sedang melakukan persembahan doa kepada Dewa Surya di tepi sungai atau laut. Pada saat yang sama seorang Gandharwa melakukan perjalanan di atas langit sembari menikmati minum dan makan. Kemudian dia menjatuhkan salah satu gelas secara tidak sengaja jatuh ke tangan Sri Krishna yang sedang melakukan persembahan doa. Hal itu tentu saja mengganggu doanya. Tiba-tiba Basudewa Krishna terkejut dengan kejadian ini dan memancing amarahnya, lalu bersumpah untuk menghukumnya bagi pelaku yang telah lancang mengganggu persembahan doanya. Sementara itu, Gandharwa yang telah bersalah dan mendengar ucapan Basudewa Krishna menjadi gemetar dan takut hingga berlari menjauh dan menghampiri sang resi yang ditemuinya, yang bernama Resi Narada. Setelah mendengar cerita si Gandharwa ini, Resi Narada menyarankan Gandharwa yang ketakutan untuk mencari pertolongan dari Arjuna tanpa menceritakan kepadanya kisah yang melibatkan Krishna dan Gandharwa. Melihat ketulusan hati si Gandharwa ini untuk meminta perlindungan, membuat Arjuna tersentuh untuk membantunya menghadapi orang yang diajak berselisih. Arjuna karena murah hati bersumpah akan menyelamatkannya dari bahaya apapun. Namun setelah Gandharwa itu menyebut nama Basudewa Krishna, Arjuna menyadari kesalahannya. Dia tidak dapat menarik kembali kata-katanya karena itu akan merendahkan karakternya, dan pada saat yang sama dia sadar tidak dapat melawan teman, sepupu dan mentor kesayangannya Sri Krishna. Krishna mengetahui tentang sumpah Arjuna. Dia mencoba berdamai dengannya, tetapi Arjuna keras kepala. Selain itu, adik perempuannya yang bernama Subhadra memihak Arjuna, yang membuatnya marah besar. Arjuna di sisi lain mengatakan dia akan mati dalam perang dengan Sri Krishna untuk melindungi Gandharwa karena terlanjur bersumpah. Akan tetapi tidak akan menarik kembali kata-katanya. Akhirnya perang pun dimulai. Baik Krishna dan Arjuna sama-sama menunjukkan jiwa kesatrianya. Beberapa waktu berselang, emosi keduanya berkobar. Krishna dengan terampil menggunakan senjata-senjatanya, tetapi dihadang oleh panah-panah kuat Arjuna. Setelah perang beberapa hari, Sri Krishna memutuskan untuk menggunakan cakra sudarsananya, sedangkan Arjuna memilih senjata Pasupatastra pemberian Mahadewa. Ketika kedua senjata sakti ini
hampir bertabrakan, Mahadewa muncul di hadapan mereka dan menyedot kedua senjata sakti ini agar tidak bertabrakan, sehingga menghindari kemungkinan bencana bagi dunia. Selanjutnya Sri Krishna kemudian menjelaskan situasi ini sebagai ujian bagi Arjuna sebelum perang Mahabharata yang akan datang. Kisah perang Krishna dan Arjuna disebut Gayopakyanam, yang merupakan lakon yang ditulis oleh penyair Telugu, Laksmi Narasima. Kisah itu tidak disebutkan dalam Mahabharata. Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi, dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran.